Sebelum memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Nuruddin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan protokol acara tadi, diamati sebelum kegiatan dengan pembukaan. Ada pembukaan, mari kita berdoa bersama. Semoga pada kegiatan ini semua bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa ada nilai tambah dari semua kegiatan dan juga jadikan kita sebagai ladang pahala kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelumnya membaca Fatihah dulu ya. Kita hadiahkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Allahumma hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuwafiqu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimih wa azimi sultanik. Allahumma rabbana Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosorejo kepada Ibu Rina Martika SSMPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat kita semuanya. Yang saya hormati, saya Bapak Adi
di mana Ibu Siti Nurbaya nanti hari ini akan ada penampilan individu kedua presentasi tentang visi sekolah. Saya tahu Ibu Siti Nurbaya baru di SMA Negeri 1 saja, tapi kami menyambut baik Ibu Siti Nurbaya yang hari ini mengundang kita semuanya bersama-sama kita presentasi visi sekolah, dan saya yakin akan ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan melalui pertemuan hari ini. Dan saya ucapkan selamat untuk Ibu Siti Nurbaya hari ini menjalani pendampingan individu yang kedua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan apapun nanti yang akan menjadi hasil dari pertemuan hari ini yang nantinya bisa kita akan lakukan untuk bagaimana kita mencapai visi sekolah kita, kiranya kita akan bersama-sama dukung. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya, bagaimanapun kita semuanya diberikan kemampuan masing-masing, dan hari ini melalui pendampingan kedua dari Ibu Siti Nurbaya tentu banyak materi yang sudah didapatkan dari program untuk penggerak, utamanya pada pendamping Bapak yang Karyawanto ya Bapak, Karyawanto yang hari ini sudah hadir dengan ketemu kita. Saya tadi sudah bincang-bincang sedikit dengan beliau secara luar biasa, banyak kisah perjalanan sampai seperti saat ini ya Bapak, di mana ketika mengabdikan diri pada dunia pendidikan tidak ada yang sia-sia, semuanya akan membawa keberkahan. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah SMA satu saja yang saat ini hadir, mari kita ikuti bersama sehingga ini akan memberikan kepada kita semangat yang baru lagi untuk kita terus mau belajar, karena saat kita mau terus belajar maka kita juga akan sampaikan kepada murid-murid kita belajar sepanjang hayat dan terus semangat untuk kita berjalan dengan kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Karyawanto yang hari ini hadir. Perjalanan yang cukup jauh Bapak dari Puncak ke Wonosobo. Mohon maaf sekiranya penyambutan kami ada yang tidak berkenan di Bapak. Tadi sudah langsung diarahkan ke ruang ini di Bapak. Sehingga terima kasih Bapak Karyawanto sudah memberikan pendampingan kepada guru kami bersedia sebagai CGP di angkatan 10 ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pendamping praktik kepada Bapak Karyawanto SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Rina, kemudian yang saya hormati Ibu CGP Bu Siti Nurbaya serta rekan-rekan Bapak Ibu guru SMA N1 Wonosobo. Tadi sudah diperkenalkan, saya Karyawanto dari SMP 1 Puncak. Kebetulan untuk program guru penggerak ini saya bertugas sebagai PP, pendamping praktek, bisa mengajar praktek, bisa mendamping praktek sama saja. Untuk Bu Feria ini dinamakan CGP calon guru penggerak karena nanti beliau baru menerima sertifikat guru penggerak setelah beliau selesai melaksanakan proses pendidikan program guru penggerak ini selama 6 bulan. Ini prosesnya. Nah, antara lain selama proses ini pendampingnya nanti ada 2. Kebetulan sekarang ini katanya menggunakan pembelajaran daring. Beda kalau zaman dahulu kan 13 kita kirim kemana-mana seperti itu. Kalau sekarang ini untuk pembelajaran daring ya itu ada yang namanya FASI. Jadi Bu SMA juga ada. Keluhannya sama Bapak Ibu. Jadi mohon diikuti setiap program pemerintah ini disambut dengan positif. Wong juga dari DW. Ya. Dan hikmahnya sangat besar. Teman saya ada yang usia 45 itu ngajar di SMP, jurusannya ekonomi, sarjana ekonomi, diangkat PNS di SMP. Tidak ada yang linear makanya. Kemudian ikut guru penggerak, ikut kemudian peraturan keluar baru. Kan sekarang model
masuk ya. Akhirnya setelah CGP langsung mengikuti program PPG dalam jabatan prioritas. Kalau yang jurusan sendiri ngenteni itu urutannya itu udah jelas. Akhirnya karena sudah memiliki sertifikat PPG guru penggerak, akhirnya langsung prioritas berangkat. Nah, 1 tahun kemudian langsung memberkasan kepala sekolah. Ini jalur langit Bapak Ibu. Saya sendiri setiap ada kesempatan itu ya pengen. Tujuannya untuk uji nyali katanya. Mungkin begitu Bu. Uji nyali. Ya. Tapi ini nasib ini orang berusaha, tapi takdir nanti yang menentukan yang terbaik itu. Ya. Akhirnya kemarin sudah memasuki seleksi untuk calon kepala sekolah wawancara. Dari 80 diambil 40. Ini jalur atasnya satu. Nah, hikmahnya dengan mengikuti program-program ini. Masalah nanti dalam pelaksanaan itu gimana, nggak usah takut Bapak Ibu. Intinya jenengan itu tatak itu wani. Perkara kemampuan podo wae. Ya. Teman kita yang ada di sekeliling kita itu banyaknya kayak saya takut. Seperti itu. Intinya tatak sih. Bagaimana terutama sing hidup ini kan berat itu tugasnya kan. Kalau laki-laki paling enteng paling ngomong paling ngarit kalau punya kaki gitu. Tapi kalau ibu ini kan ya ngurusi anak, ngurusi suami dan lain-lain. Tapi kelihatannya sekarang pesertanya itu banyak ibu-ibu kok. Nah, buktinya Bu Ina juga bisa jadi kepala sekolah. Nah ini contohnya. Tergantung kita bagaimana memanage waktu. Itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, nanti ini bagian dari proses pembelajaran guru penggerak. Bu Rina sudah diajar tentang membuat visi guru penggerak. Nanti akan disampaikan dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sangat menarik sekali nih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak sudah disampaikan tadi, banyak pengalaman sekali untuk Bapak. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diskusi yang akan disampaikan oleh Bu Siti Khairiyah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas paparannya Bapak Karyanto selaku PP saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rina Kartika SS LPD selaku Kepala SMA N1 Wonosorejo, kepada yang terhormat Bapak Karyawanto SPD selaku pengajar praktek sains yang saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru yang luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Rabbi,
dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Polesi dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Polesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Berikutnya itu tadi adalah puisi yang terdapat di buku Bung Karno dan Pemuda. Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini saya bacakan tujuan diskusi terlebih dahulu. Yang pertama adalah melalui diskusi diharapkan nanti peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Apakah yang dimaksud dengan visi? Tapi sebelum kesini, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik dulu. Mohon maaf, tadi kira-kira puisi tadi apa ya makna yang bisa tersirat? Gini aja mas lantang Oh Bu. iya, gimana Pak Nur? Kira-kira apa ya makna yang tersirat dari puisi yang saya bacakan tadi? Oke, sedikit yang saya bisa tangkap dari makna puisi tersebut adalah sudut pandang kepada satu persatuan, yaitu negara Indonesia, dari berbagai macam bentuk, unsur-unsur suku, unsur-unsur bentuk isi makhluk hidup. Tadi disampaikan ya bahwa itu semua berwarna, berdarah dan berjiwa dan berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Seperti itu yang saya pahami. Oke, berarti kalau semisal kita sekarang itu tadi pandangannya Bung Karno. Sekarang kalau semisal kita melihat anak didik kita, Bapak Ibu, melihat anak didik kita, kira-kira mimpi apa yang ingin Bapak impikan? Kira-kira kalau sekedar lihat murid-murid ini nanti akan bagaimana gitu? Kita
kerja, apakah dia juga kota, apa sampai di luar pulau, pokoknya apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan tercapai semuanya dan bagus. Luar biasa, terima kasih banyak. Sebelum kita akan membahas visi, apakah yang dimaksud visi? Jadi visi itu adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki sebuah organisasi sebelum disusun sebuah rencana bagaimana mencapainya. Visi membuat ada impian, cita-cita, nilai, dan masa depan dari suatu organisasi tersebut. Visi dipandang sebagai cita-cita pemilik dan pengelola organisasi. Jadi nanti dalam visi terdapat nilai, aspirasi, serta kebutuhan di masa depan. Oke, sebelum kita berdiskusi jauh tentang visi sekolah kita, saya ingin mengingat ulang. Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, membentuk generasi yang beriman dan bertakwa sebagai makhluk ciptaannya. Cerdas, bernalar, kritis, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupannya. Gotong royong, memiliki jiwa kebersamaan, bekerja sama dengan lingkungan. Kreatif, mampu berpikir untuk menciptakan suatu hal yang baru dalam mengembangkan diri untuk bersaing di masyarakat luas. Berkebinekaan global, yaitu terciptanya peserta didik yang memiliki wawasan yang luas dalam masyarakat. Dan mandiri, yaitu sebagai tujuan akhir dari pembelajaran di sekolah, yaitu kemandirian. Ini ini visi sekolah kita. Saya lihat di kelas-kelas hampir terpampang di semua kelas ada visi sekolah kita, yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, profil Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berwirausaha. Sekarang kira-kira apakah ini sudah visi kita ini sudah beberapa tahap sudah kita lakukan? Misal anak-anak itu sudah unggulkah dalam prestasi gitu? Sudahkah sesuai dengan karakter profil Pancasila yang tadi? Oke, kita merefleksi diri dulu sebentar. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah? Kalau belum, kenapa ya kira-kira? Kalau sudah, mungkin ada beberapa. Ada yang bisa saya mintai pendapatnya untuk yang referensi yang pertama. Apakah visi kita itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Berkewirausahaan, berprestasi tadi. Gimana? Bingung ya, Bu? Atau sudah waktunya jam makan siang? Oke, Bapak. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari visi kita tadi unggul dalam prestasi. Kalau kita mengukur, kalau unggul dalam prestasi itu nanti yang sukses hanya satu. Misalnya yang juara kakak itu, apa itu yang jadi tujuan kita. Jadi kalau kita unggul dalam prestasi, kan itu sedikit sekali yang kita tercapai. Bagaimana yang kelas menengah atau kelas bawah? Jadi menurut saya, bagaimana manusia itu menempatkan dirinya sesuai dengan karakternya, itu sudah prestasi menurut saya. Ibarat kecerdasannya akhirnya sedang-sedang saja. Prestasinya dia dari semangatnya, misalnya begitu. Jadi menurut saya prestasi itu bagaimana seseorang menempatkan dirinya itu sesuai dengan kapasitasnya, itu sudah prestasi. Dan banyak kita
bergaya di luar kemampuan kita misalnya. Itu bukan prestasi menurut saya. Itu. Terima kasih Bapak, luar biasa. Ya berarti tergantung indikator penilaiannya ya Bapak. Oke. Ini kan pertanyaan ini adalah refleksi menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita kita kepada murid kita kan gitu. Kalau saya kira semua guru-guru di sini pasti setuju dengan unggul dalam prestasi, karena itu memang visi atau apa istilahnya itu hayalan kita lah, anak-anak itu berprestasi semua. Jadi menurut saya itu memang sudah menggambarkan atau misalnya istilahnya itu memang sesuai dengan visi kita sebagai guru-guru di sini. Kalau memang ingin anak-anak itu berprestasi, prestasi itu bisa dikatakan dari Pak Sakur tadi, yang dikatakan prestasi itu tidak hanya tertuju pada nilai dan apa itu ya, tapi seperti anak-anak bisa memposisikan diri sesuai dengan tadi juga termasuk prestasi. Jadi saya rasa ya sudah mempresentasikan tujuan kita. Masya Allah, luar biasa. Dengan sudut pandang yang berbeda ya. Oke, berikutnya refleksi yang kedua adalah apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita gitu dengan murid-murid di sekolah yang lain. Kita harus punya pembeda. Ini loh semanjung. Apakah sudah menunjukkan itu Bapak Ibu? Sepertinya betul. Sepertinya betul. Iya, secara umum kita sama dengan SMA yang lain. Oh, berarti Mungkin. itu PR kita nih Iya, Pak? iya. Mungkin malah agak sedikit tertinggal gitu daripada yang sebelah gitu. Oke, tapi jangan khawatir Pak. Iya, iya. Nah, ini Kita bersama Bapak- menggandeng tangan bersama-sama. Iya, iya, betul. Pengamatan saya bisa saja betul, bisa juga salah. Siap Bapak, luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau menambahi, Ibu? Bapak? Cukup? Oke. Oke. Tugas kita berikutnya adalah kita mau melengkapi kalimat rumpah. Kalimat rumpah tentang cita-cita kita untuk murid. Gitu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Bebas Bapak. Bapak, Ibu menulisnya bebas. Mau yang bagaimana Kak? Sopan. Oke, kita percaya bahwa murid adalah, silakan dilengkapi nanti ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bapak. Simple time antara isi. Simple time dong. Terima kasih banyak Bu. Saya coba membacanya satu persatu. Kita lihat Bapak Ibu dulu. Ketika ada pertanyaan ini kira-kira inisiatif apa gitu ya. Coba kita cek yang pertama. Kita percaya bahwa murid adalah anak, bisa jadi teman. Gak bahaya kaget siapa jadi teman. Gak bahaya lagi. Oke, berikutnya bisa berprestasi. Luar biasa. Berikutnya, murid adalah anak didik yang wajib kita cerdaskan. Insya Allah, kita mulia sekali. Berikutnya, seseorang yang mana pendidikan. Oh, yang membutuhkan. Oke, kita percaya bahwa murid adalah seorang yang membutuhkan pendidikan. Saya termasuk murid, saya butuh pendidikan berikutnya. Berikutnya, manusia yang putih yang bisa diberi warna-warni. Tapi nggak pakai stabilo ya Bu. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah embrio calon pengisi bangsa. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata Bapak Ibu guru di sini mempunyai pemikiran dan ide ternyata yang out of the box menurut saya, di luar pemikiran saya. Luar biasa. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya beserta guru-guru yang lain di sekolah ini paham bahwa yang pertama, literasi masih minim. Berarti tugas kita berikutnya ya, biar anak-anak ini literasinya ditingkatin, kira-kira kita butuh program apa ini Bapak Ibu? SGM, Semanjo Gemar Membaca. Mungkin itu salah satu nanti kita bisa
berikutnya, pertanyaan kalimat penumpang berikutnya adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang sopan, oke, berakhlak mulia, berakhlak baik, oke, ini masih sefrekuensi ya, serumpun, punya akhlak yang bagus dan berprestasi. Ini mulai masuk ke visi ya, punya prestasi berikutnya. Murid yang berakhlak dan beramal tinggi sebagai basic manusia yang unggul dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Ya, berlima jiwa-jiwa berlima. Berakhlak baik dan berprestasi. Oke. Berikutnya lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa membosankan, gitu ya. Apa ini yang membosankan? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Membosankan. Banyak unsur ini. Bisa mendampingi murid untuk mencapai cita-cita. Ini kayaknya mendampingi murid untuk mencapai cita-cita kayaknya salah kata ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa mendampingi murid untuk mencapai cita-cita. Kayak jawabannya yang mana ya? Saya dan guru lain di sekolah kamu. Kita coba aja yang berikutnya. Ini tadi memang sengaja Bapak Ibu. Jadi karena kita sudah siang, jadi kita butuh fokus jawaban mana yang mau ditempel gitu. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tempat untuk belajar, ya, pendidikan sangat penting katanya. Oke. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa medsos sangat mempengaruhi perilaku mereka. Oke, good job, luar biasa. Berikutnya, sadar betul bahwa menggali potensi diri itu penting. Sadar ya. Mudah-mudahan murid kita berharap yang seperti ini ya. Semuanya sadar betul bahwa oke, berharapnya seperti itu. Sadar, semuanya sadar gitu. Kita berdoa bersama-sama semoga sadar semua murid kita. Oke, berikutnya kalimat penumpang yang perlu kita lengkapi adalah kita warga sekolah. Di sekolah ini yakin untuk apa? Gitu. Saya tertarik dengan yang ini, untuk protes katanya. Ini lucu sekali, luar biasa. Tepuk tangannya bersama-sama. Terus kemudian mengutamakan kedisiplinan, baik membimbing murid dan membantu murid sesuai kebutuhannya. Oke, bersama dalam mewujudkan pendidikan untuk peserta didik dengan pelayanan yang sudah ditentukan. Masya Allah, luar biasa. Oke, berikutnya bisa menjadi yang terbaik. Oke, good job. Berikutnya bisa berubah lebih baik. Iya ya Pak, Bu, kita memang harus bisa berubah lebih baik. Berikutnya, nyampe nggak ya? Coba kita cek. Di sekolah mengutamakan karakter, mengutamakan sekolah sebagai tempat proses, ini mungkin ya, bukan protes ya. Proses, Masya Allah, proses untuk mencapai cita-cita. Oke, Masya Allah, mensukseskan murid-murid kita. Sudah cita-cita yang luar biasa. Berikutnya, kedisiplinan. Oke, karakteristik pelajar untuk semangat belajar. Oke, dari sini Bapak Ibu, kira-kira kalau misal kita ingin meningkatkan semangat belajar siswa atau peserta didik kita, salah satu gambaran apa yang mau kita perbuat ya dalam jangka waktu pendek? Apa ya? Untuk meningkatkan semangat belajar. Karena mood kita aja sebagai manusia biasa mood-moodan ya, banyak naik turun. Bagaimana agar siswa itu tetap semangat belajar, cayo gitu, semangat gitu. Apa kalau masuk kita pakai pakaian perang semua, oh yuk gitu ya? Bukan deh, kira-kira apa deh? Banyak variasi. Banyak variasi, di antaranya Bapak mungkin ada. Oke, Masya Allah, Pak Fendi, Masya Allah. Mungkin ya, ini jangan dilakukan oleh sekolah kita. Event-event berarti tidak cermat. Oh ya, ide bagus sekali Bapak ini. Mas,
Mungkin kalau ada ya ada hadiahnya gitu ya. Oke. Event cerdas cermat seantar kelas Iya, sejam ngoten nggih. iya. Luar biasa, ini kayaknya perlu tahun ajaran 2000 bukan di buku kepala sekolah ini. Nanti akan diprogramkan berarti ya. Siap diprogramkan nanti berikutnya. Oke, ini berarti di sekolah mengutamakan yang terakhir ada kebersamaan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi adalah beberapa kalimat rumpaan yang nanti akan menjadi salah satu bentuk bagaimana nanti visi kita. Oh, berarti saya ini maunya anak-anak yang bagaimana? Itu bisa dari melengkapi kalimat rumpaan. Oke, berikutnya merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut tadi. Banyak Bapak Ibu, jadi bagaimana kita agar visi sekolah kita itu bisa tercapai, diantaranya mungkin ya salah satunya nanti akan saya mintakan Bapak Ibu juga memberikan contohnya salah satu saja. Mungkin bisa guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan sangat menyenangkan, gitu. Kita bisa menggunakan metode belajar yang berbeda-beda dan pengajaran yang berpusat pada siswa. Orang tua yang mendampingi anak belajar. Karena kenapa saya beri contohkan itu, karena saya sempat mendengar salah satu wali kelas itu bercerita, Ibu, ini ada beberapa anak kita itu yang semisal orang tuanya jauh. Jadi, kenapa kok jarang masuk? Karena orang tuanya jauh, kerjanya jauh di luar negeri. Ada yang hanya tinggalnya dengan nenek atau kakeknya. Jadi perlu sebenarnya orang tua juga mendampingi anak belajar. Berikutnya, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Karena saya lihat ada beberapa itu, misal anak-anak lewat di depan gini, gak nyapa, bablas saja guys, gitu, santai gitu. Oh iya, paling tidak kalau menunduk ini ada hormatnya, gitu. Enggak, jangan menjadi. Karena saya orang baru tuh mau menegur tuh, aku dikira, ya gak dikira gimana sih sebenarnya. Harusnya cepat bergerak, tapi saya masih mengamati situasi dan kondisi sekolah ini, gitu. Mohon nanti kerjasamanya di Bapak Ibu. Berikutnya, oke, ini adalah sesi terakhir kita Bapak Ibu. Jadi menggali pendapat Bapak Ibu peserta diskusi terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk ayo kita sama-sama mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita, gitu. Beberapa pertanyaannya diantaranya ada 4 pertanyaan. Satu pertanyaan boleh dijawab oleh beberapa peserta, boleh satu aja sudah cukup. Nanti biar saya bisa merangkumnya. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, Bapak Ibu mau menjawabnya bagaimana? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bumaya juga boleh ikut jawab ya. Bumaya juga boleh ikut jawab. Ya. Atau mungkin yang lainnya? Iya. Oh, 10 menit lagi, kata bapaknya 10 menit lagi. Ada Bapak Ibu? Oke, Pak Ferry, tunggu Pak Ferry. Meningkatkan fasilitas sekolah mendukung Oh. mereka untuk belajar. Oke, Masya Allah, jawaban luar biasa. Karena fasilitas itu seperti mainannya anak-anak ini Pak ya. Oke, luar biasa. Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Ayo kita bersama-sama bagaimana visi sekolah ini bisa terwujud, yaitu dengan melengkapi fasilitasnya. Fasilitas sekolah. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi yang bagaimana ya, agar visi ini bisa tercapai? Komunikasi yang baik pimpinan dengan guru dan orang tua. Oke, Masya Allah, luar biasa Ibu Dian. Adanya komunikasi, gitu ya, komunikasi yang baik antara guru, orang tua, kepala sekolah, gitu ya. Jadi ada komunikasi
latihan. Ya. Latihan voli itu dibantu dengan dukung itu wali muridnya adalah seorang pelatih voli. Jadi Sama. bisa kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan orang tua, guru dan anak, bagaimana anak ini bisa up di bidang olahraganya gitu, guys. Oke. Terakhir Bapak, apa saja langkah konkret? Paling enggak dalam waktu pendek, karena langkah konkret itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu, guys. Jangka pendek boleh, jangka panjang boleh, memang boleh. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Kita mau ini kan mau berubah toh gitu. Kira-kira langkah apa yang mau kita lakukan gitu? Kita harus bergandeng tangan, nggak bisa sendirian. Saya mau bergerak sendiri tidak bisa. Kayak ini aja kegiatan saya bergerak sendiri nggak bisa Bapak gitu. Butuh bergandeng tangan bersama-sama. Ayo action ya. Berarti ke action ya. Actionnya apa nih Pak kira-kira Pak ya? Kita ngapain ya Pak? Ya, kita ke tema visi atau misi yang mana? Di situ Iya. actionnya gitu. Oh gitu. Misal visi yang terakhir itu berwirausaha. Nah, Kan di ada situ ya. misalkan Berwirausaha, ya. tema berwirausaha, actionnya, Actionnya. nah seperti sering diadakannya event-event ataupun pameran-pameran ataupun sebuah acara dikenalkan kepada halayak masyarakat bahwa anak didik itu punya potensi di bidang kewirausahaan sehingga bisa dieksplor dengan diikutkan pameran ataupun bisa seperti kemarin dibahas bisa anak didik dikenalkan kepada industri-industri yang ada di sekitarnya. Jadi Masya seperti itu. Allah, tepuk tangan untuk Ibu hebat. Terima kasih banyak. Sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Maya. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Khairah. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa semuanya mendapatkan ilmu yang disampaikan dari Ibu Khairah. Mungkin ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini mau mengikuti CJB selanjutnya. Yeay, amin. Siapa tahu nanti Pak Ferry juga ingin melanjutkan. Yeay. Nah, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutupan yang akan ditutup doa oleh Bapak Muhammad Nuruddin. Bapak, monggo silahkan dipersilahkan ke depan. Kita tutup dengan bacaan Kafaratul Majelis atau doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Karyanto.